Mungkin Pak Sainul. Ya, saya ngambil operannya sedikit saja Pak Dwi ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Dwi itu lebih dari cukup ya. Dan samalah jawabannya dengan saya. Tapi saya mau memberikan ilustrasi sedikit Mbak Dery dari pengalaman saya ya di soal Cina, Totok dan peranakan itu sudah dijelaskan oleh Pak Dwi mengapa itu ada gitu ya. Tapi dalam pengalaman saya berkawan dengan berinteraksi dengan orang tua, saya punya banyak pengalaman dan alhamdulillah tidak ada pengalaman yang seperti yang distereotipkan di dalam banyak wacana gitu ya. Misal ya saya ceritakan di status saya di media sosial bahwa ibu saya itu dari awal berbisnis itu ya berbisnis dengan Tionghoa gitu kan. Kemudian mertua saya ternyata juga jadi ketua yayasan pendidikan yang itu pemiliknya Tionghoa gitu. Jadi pembauran-pembauran itu di luar politik ya, itu sudah saya kira dalam pengalaman saya itu bagus terjadi. Yang buruk ya sampai ada istilah totok dan macam-macam. Mungkin yang terakhir ini mungkin bukan hanya pasca Gus Dur ya. Gus Dur berusaha untuk melepaskan itu dari sekian lama politik rasialitas ya, tapi juga dihantam juga kan ketika bagaimana Tionghoa pasca Ahok gitu misalnya. Wah itu ribut lagi itu, ada berbagainya. Jadi semuanya tidak lepas dari persoalan-persoalan politik ya. Tapi dalam banyak hal saya kira ini perlu terus dikampanyekan supaya gerakan pembauran tidak melulu terjadi tidak didominasi isunya oleh isu-isu politik ya. Isu-isu kemudian saya kira isu-isu kebudayaan perlu mengemuka. Misal kemarin saya dapat cerita juga gara-gara saya nulis di media sosial itu bahwa pengalamannya bergaul dengan Tionghoa itu buruk gitu kan. Meskipun malah orang Tionghoa sendiri kalau saya baca dimsum ya dia tidak menyebut dirinya Tionghoa kok, dia menyebut Cina. Artinya kan secara tidak langsung si Clara NG itu nggak mau disebut Tionghoa karena itu konstruksi politik rasialis juga gitu loh. Jangan-jangan itu meneguhkan rasialis lagi. Itu kan bukan kemauan mereka. Nah itu menarik. Cuma mengapa itu kan pasca 98 sudah ya, yang dimsum terakhir ya. Kalau kita lihat tahunnya, mengapa Clara NG tidak pakai Tionghoa? Kok dia tetap pakai Cina gitu? Ya, mengapa harus dipaksakan pakai Tionghoa juga termasuk hari ini kita pakai Tionghoa? Saya kira itu ya, Mbak Dery ya, sudah ada yang beberapa yang sudah raise hand itu, supaya kita bisa terus mengeksplorasi pengetahuan Pak Dwi tentang ini. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Ada 3 tuh. Langsung saja barangkali untuk pertanyaan, barangkali saya pertama kesempatan kepada Pak Ahmad Zakir. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan menyebutkan identitas terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk memberikan pertanyaan. Terlebih dahulu perkenalkan, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Zakir. Saya dari dan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan juga mahasiswa dari Sainul tentunya. Saya mau bertanya kepada pertanyaan saya ini boleh dijawab oleh Pak Sainul dan juga Pak Dwi. Seperti yang dikatakan Pak Sainul bahwa novel dimsum terakhir itu ditulis beranggapan bahwa keluarga Tionghoa itu sama saja dengan keluarga pada umumnya di Indonesia. Dan juga pada novel Mislu yang pernah saya baca, kalau tidak salah, di dalam novel itu terdapat perspektif antara pribumi dan juga non-pribumi. Dan apakah di dalam buku etnis Tionghoa ini kan bertepatan dengan lengsernya Pak Soeharto pada tahun 1998. Dan pada novel ini apakah terdapat berbagai macam isu-isu yang dulunya terpendam selama berpuluh-puluh tahun dan dimunculkan kembali di dalam novel ini sebagai isu pembahasannya. Dan juga apakah ada perbedaan pemerintah di dalam novel ini? Apakah sikap pemerintah yang ingin bahwa etnis Tionghoa itu apakah memang Indonesia? Apakah ada sikap seperti aturan yang mempertegaskan bahwa
etnis Tionghoa ini adalah etnis Tionghoa dan juga aturan yang mempertekankan bahwa adanya perbedaan antara etnis Tionghoa dan juga etnis non Tionghoa, dan juga apakah makna yang tersirat dalam novel dari etnis Tionghoa ini. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Mas Ahmad Zakir, mahasiswa dari Pak Sainul Hermawan dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Barangkali ada 3 pertanyaan yang bisa ditanggapi oleh para narasumber kita, Pak Dwi dan Pak Sainul. Yang pertama, apakah terdapat beberapa isu yang terpendam selama berpuluh-puluh tahun yang lalu yang digambarkan dalam karya sastra ini? Kemudian yang kedua, apakah perbedaan yang signifikan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terhadap relasi etnis maupun terhadap etnis yang lain. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, apa makna yang tersirat dari buku ini? Baik, silahkan langsung ditanggapi Pak Dwi. Terlebih dahulu baru Pak Sainul. Oke, saya hidupkan ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya ini. Jadi begini, tentang novel Mislu dan Dimsum terakhir itu ya. Jadi ini nanti kalau novel Mislu itu seingat saya itu saya tulis itu dia itu usahanya tetap pengakuan usaha untuk pengakuan kultural ya, identitas ketionghoaan itu harus diakui. Nah, itu saya kira masing-masing novel itu masih bercerita yang sama seperti yang saya ungkapkan tadi. Kemudian yang aturannya, saya kira dalam aturan resminya nggak ada perbedaan relasi ya, hubungan antar ras itu nggak ada nggak ada perbedaannya, tapi tidak tahu kalau ada praktek-praktek tertentu di tingkat bawah, kasus-kasus tertentu itu ada yang masih membedakan. Saya sering lihat di berita, itu benar atau tidak saya nggak tahu ya. Tapi ada berita-berita yang masih ada memperlakukan cara berbeda, dan masih ada kecanggungan atau perlakuan yang masih stereotip itu masih di tingkat-tingkat bawah itu masih terdapat seperti itu gitu ya. Nah, ini yang kita lihat. Tapi aturan resmi negara ya tidak ada. Sudah selesai semuanya, sudah selesai memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi gitu. Tapi kalau yang bawahnya mungkin masih ada lah, itu sisa-sisa zaman dulu. Nah, tugas kita memberi supaya semacam itu tidak ada lagi ya. Nah, mereka juga lahir di Indonesia kan ya juga tidak memilih Jadi kita lahir sebagai orang Jawa, sebagai orang Cina, sebagai orang orang Sunda, orang Madura, orang Dayak dan sebagainya kan tidak memilih ya. Itu adalah takdir realitas yang memang harus kita kelola dengan baik, sebuah realitas yang positif bahwa kita itu bermacam-macam, jadi itu jangan dibentur-benturkan ya. Jadi itu realitas yang positif ya. Jadi kita sebagai orang yang berbeda itu memang betul, tapi itu positif gitu ya. Kita anggap sebagai sesuatu yang positif, yang mana itu bisa menyatukan kita sebagai masyarakat atau bangsa. Jadi nggak usah dibeda-bedakan sana-sana ya. Kita juga tidak bisa memilih ya. Nah, aku memilih ya, aku pilih anaknya Ratu Inggris apa-apa gitu. Nah, kan kenyataannya kan tidak bisa memilih, kita itu sudah ditakdirkan seperti itu. Apa kita harus mengingkari realitas itu kan ya mungkin kan satu hal yang salah kan gitu. Jadi pandangan rasial itu harus kita hilangkan ya. Rasial itu harus kita hilangkan. Itu warisan dari penjajah Belanda supaya ras mereka itu lebih tinggi ya, sehingga bisa ada alasan untuk menjajah kita. Itu pandangan rasial mereka. Nah, kemudian makna yang tersirat dari novel itu ya sama seperti tadi itu, kalau saya lihat ya, itu kecenderungannya penerbitan novel itu adalah satu sebagai ekspresi kultural, kemudian sebagai bentuk pembelaan, sebagai bentuk penyadaran juga kepada masyarakat
seperti yang diungkapkan Pak Sainul tadi itu sebenarnya dimsum terakhir itu kan penyadaran kepada masyarakat bahwa orang etnis Cina atau Tionghoa atau Peranakan atau apa itu ya macam-macam orangnya, ya macam-macam lah seperti kita ini macam-macam saja. Ada yang mau beragama Kristen, ada yang mau ateis, ada yang mau ini, bahkan ada dikatakan katanya menghormati keluarga, ternyata malah nggak penting keluarga, yang penting bisnisnya. Nah, tapi di sisi lain ada yang mengutamakan keluarga keturunan, misalnya dalam novelnya Mislu itu ya, yang sampai dibawa abunya dibawa ke Indonesia lagi ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa plural gitu loh, tergantung kita memaknainya seperti apa. Satu tadi ada yang pembelaan, ada yang itu penerangan ya, jadi informasi kepada pembaca, oh ternyata di sana itu orangnya bermacam-macam ya, tidak stereotip, mengubah stereotip lah. Kalau kita kan sudah diajarkan stereotip gitu ya, jadi dalam wah wong Cina wah ini yang gitu ya. Jadi stereotip itu yang dikikis dengan berdiri novel itu. Nah itu satu tadi, ya ada 3 yang saya catat seperti itu. Bisa juga sebagai informasi penerangan pada masyarakat bahwa mereka itu tidak seperti yang kita bayangkan. Pengkikisan stereotip, kemudian pembelaan juga bisa, ekspresi kultural juga bisa. Itu saya kira seperti itu ya. Nah, pertanyaan nomor 1 tadi saya agak lupa, bisa diulang lagi Mbak Dery. Yeah. Apakah terdapat beberapa isu yang barangkali terpendam berpuluh-puluh tahun yang lalu yang digambarkan dalam karya sastra yang berkembang pada saat ini? Ya, jelas. Itu mesti ada isu-isu yang itu jelas. Jadi itu memang ditulis untuk menghilangkan ya, memberi penjelasan atas isu-isu yang stereotip ya, isu tentang etnis Tionghoa yang tidak nasionalis, komunis, dan ini komunis ini apa toh kan orang yang juga ngerti ya. Jadi komunis, kita mendengar komunis itu seakan-akan menakutkan gitu ya, bertentangan dengan Pancasila jelas, tetapi sangat menakutkan. Ternyata enggak ya, ternyata kalau kita lihat komunis itu begitu. Bahkan Pancasila ini ya, ini ada sisi sosialisnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk komunis kian. Tapi dengan cara sendiri gitu loh. Orang itu melihatnya itu menakutkan, anti Tuhan begini lah. Kita lihat dulu Marxis itu ngomong apa tentang Tuhan. Ngomong bahwa orang itu jangan agama itu candu, jangan selalu menyalahkan gitu loh. Gini loh, apa-apa serahkan takdir Tuhan. Oh ini begini, nah berusaha dulu gitu loh maksudnya, sebelum kamu mengatakan itu gitu. Makanya orang selalu terkungkung pada itu tanpa usaha, itu namanya menjadi candu kan begitu. Jadi Cina sekarang itu komunis itu melarat negaranya, yakin saya, melarat negaranya, miskin. Komunis itu sudah ditinggalkan, tidak laku. Kapitalis itu ya sudah tidak laku. Sekarang bertransformasi dengan segala macam bentuk. Itu ya. Itu enggak laku kalau komunis itu. Kalau Cina itu negara Cina itu bajunya saja komunis, hatinya itu kapitalis. Nah, komunis dia enggak kaya, miskin dia, enggak berkembang dia. Orang Cina yang pribadi kaya juga banyak kok. Itu cuma pajaknya tinggi karena kontribusi pada negara harus banyak kan gitu. Nah, kita orang-orang kaya dinaikkan pajaknya sama Bu Sri Mulyani pada geger. Jadi karena kita mengambil kekayaan dari negara kita ya harus istilahnya sosial ya, keadilan sosial kan gitu. Kamu uangmu banyak, sudah cukup, bantulah orang lain gitu. Itu kan maksudnya seperti itu. Saya kira seperti itu ya Mas, isunya memang ya itu tadi, isu peneguhan identitas, penerangan dan sebagainya. Saya kira seperti itu